Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Para masyayikh, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa rukun wudu, yaitu niat dan membasuh wajah. Niat, membasuh wajah, kita juga sudah bahas beberapa rukun-rukun dan sunnah-sunnah itu secara kronologis, ya. Dimulai dari berkumur-kumur, membasuh tangan, bersiwak, membaca basmalah dan seterusnya. Nah, terakhir kita kemarin sudah baca sampai doa, ya, doa membasuh wajah itu apa? Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, cerahkan wajahku dengan cahayamu. Ini kan disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, ya yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum. Kan seperti itu. Hari di mana ada wajah orang yang cerah, ada juga wajah orang yang gelap. Di hari kiamat nanti ada wajah orang yang cerah, ada juga wajah orang yang gelap. Ya. Kalau tafsiran itu menurut Ibnu Abbas, kalau kata Ibnu Abbas, siapa orang yang wajahnya cerah itu di hari kiamat, itu ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Sunnah wal jamaah. Jamaah ini apa maksudnya? Jamaah itu kan maksudnya sekumpulan. Maksudnya apa? Kumpulan ulama, mayoritas ulama. Itu tidak ada pertentangan sebenarnya, ya. Ketika Nabi SAW sampaikan bahwa Islam itu ganjil, asing. Islam itu dimulai dengan keterasingan, nanti akan kembali terasing. Dengan perintah Nabi SAW untuk mengikuti mayoritas. Apa kompromi antara dua dalil tersebut? Mayoritas manusia ini tergelincir. Mayoritas manusia tergelincir, maka jangan ikut mayoritas manusia. Tapi mayoritas ulama itu terjaga. Mayoritas ulama itu insya Allah terpelihara. Mayoritas manusia lalai, mayoritas ulama tidak. Maka ketika kita bicara ikutilah mayoritas, bukan mayoritas manusia. Ini mohon maaf ya, seperti ini juga pemilu misalkan susah kalau kita ikuti mayoritas manusia. Kalau kampanye misalkan kalau ndak do organ ndak tibur seperti itu kan, itu kalau mayoritas manusia. Tapi kalau mayoritas ulama enggak perlu organ, enggak perlu apa. Memang pertimbangan mereka adalah pertimbangan ilmiah, pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan pertimbangan happy-happy saja. Nah, ini juga masalah agama ya, mayoritas umat Islam. Oh, bukan mayoritas umat Islam, tapi mayoritas ulama Islam. Nah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kalau kita mau kaji-kaji secara data seperti itu, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, madrasah-madrasah itu banyak, ya. Madrasah fikih itu banyak, madrasah akidah banyak. Kalau madrasah fikih bagaimana? Madrasah fikih mayoritas itu tidak akan keluar dari mazhab yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu mayoritas ulama. Ada ulama yang berbeda mazhab dari 4 mazhab mayoritas tersebut? Oh, ada juga, tapi syadz, aneh jadinya. Mazhab Zahiri misalkan, atau mazhab Ja'fari, atau mazhab Laits bin Sa'ad. Dan itu sudah kita sampaikan di awal kaji fikih dulu, ya, di kafe, ya. Kita bahas kenapa cuma 4 mazhab itu saja yang dipakai dalam fikih. Kalau mazhab tauhid bagaimana? Oh, mazhab tauhid, mazhab akidah juga banyak.
ada mazhab Ibnu Taimiyah, ada madrasah Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah. Akan tetapi yang dipakai oleh mayoritas umat Islam dunia adalah Asy'ari dan Maturidi. Asy'ari dan Maturidi. Itu mayoritas umat Islam dunia. Ada mayoritas. Ikutilah mayoritas itu. Sudah teruji itu. Ustaz, bolehkah kita keluar dari mayoritas? Kalau kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah kalau kita mampu mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Tapi kan kebanyakan orang zaman sekarang, apalagi banyak yang suka syuhrah, banyak yang suka khalif tu'raf. Selisihilah manusia sehingga kamu terkenal. Keluarganya semuanya sholat aman-aman saja, datang dia tiba-tiba sholatnya gimana? Gerak-gerak telunjuk. Ini mohon maaf ya, bukan kita katakan gerak-gerak telunjuk ini salah. Tapi motivasi dia goyang-goyangkan telunjuk itu apa? Apakah selama ini kita tahiyat seperti ini dan mengangkat tangan hanya ketika syahadat itu salah? Kan tidak salah juga. Itu juga punya dalil, mengangkat tangan ketika tasyahud, ketika syahadat itu. Kan tidak salah. Terus apa urgensinya kamu melakukan ini? Bukan karena ini salah ya, tapi kan banyak orang motivasinya melakukan ini karena ingin beda. Nah, kalau ingin beda, ya kan ingin beda. Nah, seperti itu. Ini masjid biasanya orang baca bismillah, menjaharkan bismillah. Kamu tidak ingin baca bismillah, ya tidak salah juga. Tapi motivasi tidak baca bismillah itu apa? Orang-orang di masjid kita misalkan sudah terbiasa dengan qiraat hafaz dan itu sudah umum, ya enggak? Datang kita tidak ingin mendidik, tidak ingin ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba kita baca dengan qiraat yang lain. Ya wadduha, itu tahajud jemaah, ya enggak? Apakah salah ketika dia baca wadduha? Tidak salah. Tapi motivasi baca wadduha itu apa? Ya. Nah, kalau misalkan dia guru qiraat, memang tujuannya memperkenalkan qiraat kepada jamaah, itu ada tujuannya. Tapi kalau tidak ada tujuan, berarti itu tujuannya untuk apa? Khalif tu'raf, syuhrah saja itu. Ingin berbeda dengan mayoritas orang, ingin tampil beda seperti itu. Ya, kan ada orang-orang sekarang yang mentalnya seperti itu. Tampil beda. Kenapa tampil beda? Karena cuma ikan mati yang mengikuti arus katanya. Kita harus tampil beda ya, karena yang ikut arus cuma ikan yang mati katanya. Itu kacau. Sekarang merek HP contoh. Merek mobil lah, merek mobil contoh ya. Kita merek mobil paling umum kan Toyota, Daihatsu, Mitsubishi seperti itu. Nah, dia mau tampil beda, apa merek mobil yang kamu mau pakai? Cincong contoh. Pakailah. Nah, tipak rusak panjang di maka di peluan konda tuh enak. Ya ingin tampil beda enggak? Mental kita bukan ingin tampil beda. Lakukan sesuatu yang benar dengan bijak juga. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, bukan syuhrah, bukan ingin tampil beda. Atau gaya bicara diubah-ubah seperti itu. Gaya bicara diubah-ubah. Ini kan ngomong normal seperti ini. Kan tidak perlu ditakallufkan gaya bicara itu. Nah, abid, kita manggilnya abid aja biasanya. Enggak? Ditakallufkan. Ya abid. Abid bagaimana kabar abid? Nah, itu kan apa-apaan yang seperti itu. Ya, apa-apaan yang seperti itu. Kalau kata Imam Ghazali takalluf. Nah, orang yang ingin tampil beda, orang yang ingin terkenal dengan cara tampil beda. Ya, mental kita bukan tampil beda. Mental kita melakukan hal yang benar secara bijak. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya maksudnya kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, beliau termasuk salah satu orang-orang yang pertama-tama menyebut kata Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan cuma orang yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW, namun juga jamaah ulama. Kalau Ahlussunnah itu banyak orang yang bisa mengaku sunnah, banyak orang bisa mengaku berpegang kepada sunnah, tapi ketika dia diminta untuk membuktikan apakah dia memang paham sunnah atau tidak, itu banyak yang mundur. Saya berpegang pada sunnah. Memangnya kamu paham sunnah? Ya enggak juga. Terus kenapa kamu bisa mengaku berpegang pada sunnah? Ya enggak. Nah, berarti kamu ikut apa? Saya ikut ulama yang paham sunnah. Nah, itu baru betul. Itu baru betul. Nah, sekarang guru kamu itu memang paham sunnah atau tidak? Karena kelompok-kelompok yang melenceng dari Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa, penyakitnya itu bukan meninggalkan Al-Quran. Penyakit kelompok-kelompok yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan mereka meninggalkan Al-Quran, tapi mereka mengambil satu ayat, tolak ayat lain,
Ambil satu hadis, tolak hadis lain. Yang diambil yang mana? Yang sesuai dengan seleranya saja. Tentu yang kita sampaikan ya, di Tanjung Pati dibangun rumah persinggahan musafir. Dibangun rumah persinggahan musafir. Ini mohon maaf ya, ini kelompok Abid nih yang bangun ya. Kelompok Abid yang bangun nih. Kawan-kawan Abid maksudnya. Dibangun rumah persinggahan untuk orang-orang musafir. Nah, dia bikin poster untuk mengumpulkan donasi. Mari kita kumpulkan donasi untuk membangun rumah singgah musafir ini katanya. Hadis yang dia pakai untuk membangun itu apa? Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi bahwasanya ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Kemudian kata laki-laki tadi kepada Nabi, andai ibu saya hidup, dia itu suka bersedekah seperti itu. Sedangkan sekarang ibu saya meninggal tiba-tiba dan tidak sempat berwasiat untuk bersedekah seperti itu. Berarti ibunya tidak meninggalkan wasiat ya. Maksudnya kalau ibunya meninggal tolong sedekahkan ini. Ibunya tidak ngomong seperti itu. Anaknya saja yang ambil kesimpulan. Andai ibu saya punya kesempatan pasti dia akan berwasiat untuk bersedekah. Kalau saya bersedekah, kata laki-laki tadi, kalau saya bersedekah apakah ibu saya akan dapat pahala? Apa kata Nabi SAW? Naam. Ya, kata Nabi. Saya kaget juga, kok dia pakai hadis bersedekah untuk orang tua di sini. Padahal biasanya mereka selalu sebutkan bahwasanya amal kita tidak akan sampai pada orang yang sudah meninggal. Baca Yasin tidak sampai, sedekah tidak sampai, ini tidak sampai, itu tidak sampai. Tapi giliran kita bersedekah ke lembaga dia, oh sampai. Dibawanya hadis itu. Baru dia pakai hadis sampainya pahala untuk orang yang sudah meninggal. Sebelumnya tidak boleh ya, tidak doa untuk orang meninggal tidak sampai. Zikir tidak sampai, baca Yasin untuk orang meninggal tidak sampai. Ya, tapi sekarang kalau sedekah dan sedekah ke lembaga dia, baru dia keluarkan hadis itu. Itu apa-apaan namanya? Ya, itu contoh, bukan sesat karena meninggalkan hadis. Sesat itu orang karena apa? Ambil satu hadis, tolak hadis yang lain. Hadis yang dia suka, dia ambil. Hadis yang dia tidak suka, dia sembunyikan. Ini masalah. Ya, apakah yang seperti itu memahami sunnah? Itu namanya bukan memahami sunnah. Penyakit seperti itu sama dengan orang-orang Bani Israel. Ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, kata Allah pada orang-orang ahli kitab. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kamu kufur terhadap kitab yang lain? Satu ayat kamu imani, ayat lain kamu tolak. Itu bahaya. Itu enggak. Itu menjempal dari Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah misalkan, mereka ambil ayat-ayat tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib, ayat-ayat tentang kemuliaan ahli bait Nabi SAW, ahli bait Nabi. Kan mereka selalu ambil ayat-ayat itu. Ya, surat Al-Ahzab ayat 33 misalkan, selalu itu diulang-ulang untuk menyebutkan kemuliaan ahli bait. Tapi kan ada juga ayat-ayat yang menyatakan kemuliaan seluruh sahabat Nabi, bukan cuma ahli bait Nabi. Ada juga hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya semulia-mulia manusia itu adalah Abu Bakar, yang imannya kalau ditimbang dengan iman penduduk dunia lebih berat iman Abu Bakar. Bahwasanya Nabi SAW menyatakan yang menjadi imam itu yang paling paham Al-Quran, dan ketika Nabi sakit yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam adalah Abu Bakar. Yang ini kenapa tidak disampaikan juga? Itu contoh. Atau kawan-kawan Abid lagi, ya, giliran ayat Allah duduk di atas aras disampaikan, tapi giliran ayat yang menyatakan surat Az-Zukhruf misalkan, ya Allah itu fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah, Allah itu di langit, di bumi ya juga. Allah ada bersama hambanya dimanapun hambanya berada. Allah senantiasa membersamai orang yang berbisik. Kalau ada dua orang berbisik, Allah jadi yang ketiga. Kalau tiga orang berbisik, Allah menjadi yang keempat. Allah berada di hadapan orang yang sholat, makanya kita tidak boleh meludah ke depan ketika sholat. Ya, kan banyak ayat-ayat yang seolah-olah kalau kita ambil satu, berarti kita menolak ayat-ayat yang lain. Nah, itulah orang-orang ini. Menolak satu ayat, ambil ayat yang lain. Atau orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah menyatakan apa? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang ingin silahkan beriman, siapa yang ingin silahkan kufur. Maka orang-orang ini bagaimana? Maka mereka katakan bahwasanya iman atau tidak itu bukan tergantung hidayah Allah. Iman atau tidak itu tergantung keinginan kita sendiri. Karena Allah sendiri yang katakan, siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau silahkan kufur. Tapi orang-orang Jabariyah mengatakan apa? Enggak, kita ini tidak ada keinginan sebenarnya. Keinginan kita itu berasal dari Allah. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kamu dan apapun yang kamu lakukan. Allah katakan, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu melempar itu bukan kamu yang melempar, tapi Allah lah yang melempar, seperti itu.
Wah, ini ya tidak proporsional. Ambil satu ayat, tolak ayat yang lain. Nah, makanya menyempal. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, itulah. Fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang-orang yang berada dalam rahmat Allah itu bagaimana? Ahlu sunnah. Maksud ahlu sunnah itu bagaimana? Mereka memahami sunnah tanpa menolak yang lain. Jadi ambil sunnah itu semuanya. Kullun min rabbina, kullun min indi rabbina. Semuanya itu dari Allah. Semua hadis itu juga dari Nabi. Maka wajib dhammu ba'diha ila ba'. Maka wajib dipahami secara proporsional satu sama lain. Itu ya, makanya ketika kita basuh wajah, saat kita berwudu, kita doa, ya Allah, jadikanlah wajahku nanti bersinar di hari kiamat, terang di hari kiamat. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah membasuh wajah apa lagi? Secara rukun yang selanjutnya adalah membasuh tangan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid dharaini amin. Tsumma ghsil. Dapat Pak Ji? Tsumma ghsil yadakal yumna tsummal yusra ma'al mirfaqaini ila ansafil adudaini. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan, summa kemudian irsil basuhlah olehmu yadaka tanganmu al-yumna yang kanan, summal yusra kemudian tangan yang kiri, ma'al mirfaqaini bersama dengan dua siku. Ini yang rukun ya. Batas membasuh tangan yang wajib itu adalah sampai siku, tulang. Tulangnya juga dibasuh. Makanya di sini pakai kata ma'a. Tapi kalau kita ingin lebih sempurna, membasuh tangan itu jangan cuma sampai siku, tapi basuhnya sampai mana? Ila ansafil adudaini. Sampai ansaf itu pertengahan adudaini, lengan atas. Ini adud. Da ulama gelarnya Adududdin Al-Iji. Apa istilahnya? Lengan agama. Kenapa? Karena kokoh kokoh beliau. Adud. Sampai ke pertengahan lengan. Kenapa kita disunahkan untuk membasuh tangan sampai pertengahan lengan? Ada guru saya dulu di Parabe, Ustaz Masrur, kalau wudu buka baju tuh. Jadi kan dia pakai baju ya, dibukanya bajunya, tidak sekedar menyingsingkan lengan baju, tapi memang beliau buka baju, baru beliau berwudu. Ya, dan itu sebenarnya kan normal-normal saja ya, pakai singlet, sebenarnya normal. Aurat beliau tidak tersingkap. Kalau kita bandingkan juga dengan pakaian Nabi SAW dulu, pakaian laki-laki sekarang ini jauh lebih tertutup. Dahulu orang-orang ada yang pakai izar saja, pakai sarung saja, baju pakaian badan atasnya terbuka. Ada yang pakai rida seperti itu. Ada yang pakai kamis, ada yang seperti itu. Ada yang tidak pakai kamis. Nah, kalau beliau bagaimana? Dibukanya baju, pakai singlet. Nah, kenapa? Nah, ini salah satunya. Karena beliau ingin menyempurnakan wudu, membasuh tangan itu bukan cuma sampai siku, tapi sampai pertengahan lengan. Kenapa kita membasuh tangan itu sampai kepada pertengahan lengan? Ini alasannya. Fa innal hilyata fil jannati. Fa inna maka sesungguhnya al-hilyata perhiasan fil jannati di surga, maka sesungguhnya perhiasan di surga, hilyah perhiasan ya, tablughu mencapai mawadhi'al wudu'i, mawadhi' tempat-tempat wudu. Jadi kalau kita cuma basuh tangan sampai sini, ya udah perhiasan kita sampai situ aja ya. Tapi kalau kita basuh lebih tinggi tangan itu sampai pertengahan lengan, nah, maka sampai di situ pula nanti perhiasan kita nanti di akhirat. Apa maksud perhiasan? Wallahu a'lam. Perhiasan apa yang akan kita pakai nanti di akhirat? Wallahu a'lam. Ya, kan ada juga hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya bagian yang dibasuh saat berwudu itu bercahaya nanti di hari kiamat, seperti itu ya enggak? Nah, kita panjangkan, tujuannya untuk apa? Untuk menambah ya, agar banyak pula bagian tubuh kita yang mendapatkan perhiasan nanti di hari kiamat sampai kepada pertengahan lengan. Wa qul inda ghaslil yumna,
Dan katakanlah ketika membasuh tangan kanan. Basuh tangan kanan ada juga doanya nih. Lagi-lagi kita katakan kalau kita di WC ya sudah doanya dalam hati ya. Allahumma a'tini kitabi. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah aku kitabi, kitabku, biyamini, dengan tangan kananku. Di hari kiamat kan kita akan menerima kitab. Ada yang menerima kitab di tangan kanan, ada yang menerima kitab di tangan kiri. Kita minta kepada Allah ketika kita membasuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah aku kitabku nanti dengan apa? Biyamini, dengan tangan kananku. Wa hasibni, dan hisablah aku hisaban yasira, hisab yang ringan. Ya, kalau mau introspeksi interogasi enak. Hisab itu kan, tapi Allah itu cepat menghisab ya. Allah itu sari'ul hisab, sangat cepat menghisab. Tapi jangan diberikan beban ya. Karena beban itu bukan cuma azab. Interogasi itu juga beban. Ditanya ketika kita salah itu juga beban. Belum lagi dihukum, itu sudah was-was hati kita. Maka kita minta kepada Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Wa inda ghaslis shimali, dan ketika membasuh shimal, tangan kiri, ada juga doanya. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung dengan engkau, antu'tiani, bahwa engkau beri aku kitabi, kitabku, bishimali, dengan tangan kiriku. Saya dulu waktu kecil terpikir seperti itu ya nak. Di akhirat kan ada komik-komik azab neraka seperti itu ya. Habis ada komik-komik azab neraka ya. Ya. Komik-komik azab neraka itu. Jadi ada kitab ya, kitab diberikan dengan tangan kanan, kitab diberikan dengan tangan kiri. Kan komik itu memang dia gambar memang kitab betul yang diterima dengan tangan kanan, kitab betul yang diterima dengan tangan kiri. Saya pikir pas saya mau dikasih kitab, saya ambil dengan tangan kiri, enggak. Seolah-olah bisa diganti aja seperti itu. Jadi maksud kita menerima kitab dengan tangan kanan, kita menerima kitab dengan tangan kiri itu apa gitu kan? Ya. Kalau misalkan kita ambil dengan tangan kanan, kan berarti kita yang menentukan di mana kita akan masuk surga, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Ya, pokoknya kita berselindung kepada Allah. Jangan sampai kita menerima kitab dengan tangan kiri, au min wara'i dhahri. Nah, ini lebih parah lagi, menerima kitab dari belakang. Ya, min wara'i dhahri. Menerima kitab dengan tangan kiri aja udah parah, apalagi menerima kitab dari belakang. Diampuk kitab kalau arti kalau di belakang enak. Lanjut. Tsumastau'ib ra'saka. Setelah membasuh tangan, rukun wudu selanjutnya adalah mengusap kepala. Istau'aba yastau'ibu. Istau'ib ini artinya umumkanlah. Kenakan semua. Karena sadonyo gitu. Itu istau'ib. Ya, kemudian gimana bahasa Indonesianya tuh? Ratakan ya, merata. Istau'ib, karena sadonyo. Rata, panjang lah rata tuh, data enak. Tapi iyalah tuh. Kemudian istau'ib, ratakan semua apa? Ra'saka, kepala engkau. Yang jadi rukun adalah kita mengusap sebagian kepala. Tapi kalau kita ingin dapat sunnah, yang kita usap adalah seluruh kepala. Bil mashi, dengan usapan. Kenakan semua kepala kamu, kanaikan semua kepala kamu dengan usapan. Kalau rukun kan ini ya. Kalau bun-bun ada jadi itu. Itu kalau sekedar rukun. Tapi kalau kita ingin sunnah gimana? Ya buka kopiah. Enak. C2 3. Ya, 3 kali. Kalau dalam mazhab Maliki kan wajib tuh seperti itu. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Sunahkan semua. Bagi perempuan yang rambutnya panjang gimana Ustaz? Ya rambut yang di kepala aja. Ya kan kita sudah sampaikan ya. Kalau rambutnya panjang sampai ke punggung, usap rambut. Oh, rambut yang di punggung dia usap, tidak sah. Ya, yang sah itu rambut yang ada di kepala. Nah, makanya ini sunnah
Ya, tidak wajib. Yang wajib itu ya sebagian saja. Ibu-ibu pakai jilbab, mau diikut saja lah, jadi itu ya enggak susah sebenarnya. Untuk yang rukun, untuk yang batas wajib. Tapi kita ingin batas juga yang kita mendapatkan yang sunnah juga. Kita kenaikan semuanya dengan mengusapnya itu, usap seluruh kepala. Bagaimana caranya? Bi antabulla yadaika. Dengan tabulla engkau basahi yadaika, dua tangan engkau, kedua tangan engkau basahi. Watul siq, dan engkau tempelkan ru'usa asabi'i yadika. Ru'us itu ujung-ujung jari ya. Ru'usu asabi' itu ujung-ujung jari tanganmu. Al-yumna bil yusra, yang kanan dengan yang kiri. Nah, nih. Ini kita bilang ya. Kayaknya nempel dua jari, ujung-ujung jari nempel. Ya. Jadi engkau tempelkan ujung-ujung jari tangan kanan engkau dan tangan kiri engkau, wa tada'ahuma, dan engkau letakkan keduanya, dua tangan itu, ala muqaddimati ra'sika, atas hadapan kepala, kepala depan, wa tumirraha, dan engkau jalankan dia, engkau lalukan dia, ilal qafa, ke belakang. Ya, seperti tadi, dari depan ke belakang. Sampai di situ, oh enggak, summa taruddahuma, kemudian engkau kembalikan lagi ke belakang. Satu kali itu. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ya. Itu yang sempurna. Itu yang sempurna. Tapi kalau enggak bisa gimana Ustaz? Ya gini aja. Nanti kita bahas masalah meniga-niga kalikannya ya. Tiga-tiga kali. Ini belum tiga-tiga kali. Di ujung nanti kita bahas bahwasanya mengusap kepala itu juga tiga-tiga kali. Hadis Utsman cukup sekali Ustaz? Enggak, hadis Utsman tidak menyebut harus satu kali. Hadis Sayyidina Utsman tidak menyebut harus satu kali. Beliau melakukan satu kali, iya. Ya. Ya. Fahadhihi marratun. Tsumma taruddahuma ilal muqaddimah, kemudian engkau kembalikan dia kepada depan, ilal muqaddimah, fahadhihi marrah. Maka ini marrah, satu kali itu. Marratun itu satu kali. Marratun. Taf'alu dzalika thalatha marratin. Kamu lakukan demikian 3 kali. Kamu lakukan demikian 3 kali. Wa kadzalika fi sairil a'dha'i. Wa kadzalika, dan begitu pula pada sairi seluruh al-a'dha'i, bagian. Jadi bukan cuma kepala yang 3 kali, tangan juga, wajah juga 3 kali. Wa qul, dan katakanlah, Allahumma ghashini birahmatika. Ya Allah, ghashini, naungilah aku, lingkupilah aku, bungkuslah aku, birahmatika, dengan rahmatmu. Wa anzil alayya, dan turunkanlah atasku, min barakatika, dari keberkahan-keberkahanmu. Wa azillani, dan teduhilah aku, naungilah aku, ya, teduhilah aku, tahta dhilli arsyika, di bawah naungan, ya, arasmu. Teduhilah aku, naungilah aku di bawah naungan arasmu. Yauma, pada hari, la zilla, tidak ada naungan, illa zillu, kecuali naunganmu. Zillun itu juga bisa diartikan bayangan ya. Bayangan. Kalau bahasa Inggrisnya apa tuh? Oh, ini bukan bayangan ya, bukan bayangan shade aja. Shade. SHADE ya, shade. Ya, kalau shadow ya, bayangan awak menahan. Ini bayangan teduh seperti bayangan atap nih. Itu kita nak nyebut shadow kan? Shade. Ya. Dekat juga sebenarnya, asal katanya sama ya. Shade. Itu bayangan teduh ya. Bayangan teduhan. Itu maksudnya tuh. Ya, kan tidak ada nanti ketika matahari 1 jengkal di atas kepala, tidak ada naungan, tidak ada teduhan. Kita bisa berteduh di mana? Di arasy Allah lah.
Ya, makanya kita minta kepada Allah. Ini kepala lindungi ya Allah. Lindungi kepala kami. Terus Allahumma ya Allah harrim sya'ri, haramkanlah kepalaku wa basyari dan kulitku 'alan nar, atas api neraka. Kalau kita bandingkan juga dengan hadis-hadis lain yang menyatakan ada 7 orang yang mendapat naungan ketika tidak ada naungan, ya. Tidak ada naungan. Ini aja naungan-naungan. Itu berat-berat semuanya ya. Yang paling ringan itu kan orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Jangan kira orang bikin masjid berarti hatinya terpaut dengan masjid, belum tentu. Orang yang bikin masjid belum tentu hatinya terpaut dengan masjid. Saya tadi malam lewat di Solo pulang lewat Solo, lewat Talang. Ada pemandian air panas dekat situ, ada masjid. Ternyata di situ anak-anak masih ngaji di masjid setelah Isya, setelah maghrib sampai Isya. Setelah maghrib sampai Isya mereka ngaji itu di masjid. Saya sholat jamak di situ. Setelah jamak sholat beli mie di lapau di depan itu enak. Pas gurunya sholat dengan murid-murid anak-anak ngaji lain sholat, ada juga yang ke lapau juga. Kalian ke lapau sembahyang sepi. Wah dia, kok anak saya sembarang lah yo. Jadi kalau nyo harus sholat, istilahnya dia sudah ke masjid nih. Sudah ke masjid, enggak sholat. Kan kacau tuh. Berarti hatinya enggak terikat dengan masjid. Orang kalau hatinya enggak terpaut dengan masjid, bagaimanapun cara kita ngajak dia ke masjid, enggak akan ke masjid itu. Ya kecuali pakai rotan mungkin mau bulalang bayang. Jadi Ustaz. Jadi Pak, Anda enggak mau di Ustaz kalau jalan ini. Ini Pak. Bo caliak tadi sampainya masuk. Nyon caliak juga bo. Caliak juga Pak tu rendah. Bo caliak tu. Alah masuknya kalau mau saji. Ambo cakap ni. Banyak kan acara IBHI contohnya, acara IBHI kota, acara IBHI kecamatan. Kapan acaranya di masjid? Acara jam 9. Kadang-kadang diundang IBHI itu malihnya di situ. Betul. Banyak acara di bulan besok di mana kita mau acara-acara kas kita sekian, ini kita sekian. Acara jam berapa? Acara jam 9 sampai jam berapa? Jam 11. Jam 11 pulang. Padahal acara di masjid. Padahal acaranya di masjid. Makanya kenapa enggak tanggung-tanggung aja acaranya itu jam 10 contohnya. Jam 10 sampai jam 11 rapat dulu atau apa dulu. Jam 11 ceramah. Ceramah itu ditutup dengan apa? Azan zuhur, berarti sholat. Kan bisa, tapi orang-orang enggak tahu juga ya. Rata-rata seperti itu. Kalau saya diundang acara IBHI, jam berapa Pak? Jam 9. Enggak mungkin kita ceramah 4 jam. Ya kan, jam 9 sampai jam setengah 1 kan 3,5 jam. Enggak mungkin kita ceramah selama itu. Pasti jam 9 tuh nunggu-nunggu lah sekian. Enggak, nanti ceramahnya jam 10. Nanti setelah ceramah enggak mungkin 2 jam habis suara. Ya, sampai jam 11. Ngapain jam 11? Pulang lagi. Padahal sudah di masjid. Padahal orang-orang ini sudah di masjid. Banyak yang seperti itu. Cara tabligh akbar misalkan. Ada saya di satu tempat tabligh akbar. Setelah sholat Jumat jam 2. Jam 2 sebenarnya. Saya sengaja datang jam 2 lewat. Tujuannya apa? Biar selesai itu asar. Pas saya selesai azan asar, ibu-ibu hilang. Lah ibu. Tak ikut salat asar di masjid. Padahal sudah masuk masjid. Itu yang kita katakan, orang kalau hatinya memang tidak terpaut dengan masjid, walaupun sudah naik ke atas masjid, walaupun mungkin dia yang bangun masjid, ya bisa jadi tidak. Belum tentu. Ya, ada juga masjid di Pekumbuh ini seperti itu. Gimana masjid Pekumbuh? Dia pengurus masjid, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah dengar kajian masjid. Tiba-tiba ada ustadz yang dia tidak suka, dia pula yang memberhentikan. Yang tidak pernah ke masjid. Ada yang cerita pada saya seperti itu. Itu kan kacau tuh. Makanya keterpautan hati dengan masjid itu bukan masalah nyumbang ke masjid saja gitu ya. Betapa banyak artis yang wallahu alam duit masuknya boleh jadi duit haram tuh, artis-artis. Duit yang dia dapatkan duit haram, tapi dia sumbangkan kemudian ke masjid dia sumbangkan. Gimana jadinya tuh? Zaman fitnah sekarang ya.
Membentuk hati yang terpaut masjid itu ya seperti anak-anak tadi lah ya. Pas kecil dibuat terpaut dengan masjid dengan cara dirotan ya. Itu di kampung masih pakai rotan. Jerotan. Kalau udah besar dia nanti ingat ya. Guru saya dulu merotan itu tanda sayang. Kalau enggak dirotan saya enggak akan saya. Enggak akan bisa saya ngaji. Ya, enggak akan bisa saya ngaji. Lanjut. Summamsah udhunaika. Kemudian usaplah dua telinga engkau. Usaplah dua telinga engkau. Zahirahuma, zahir keduanya, wa batinahuma, dan dalam keduanya. Zahir dan batinnya. Bagian luar telinga dan bagian dalam telinga. Bukan lubang telinga ya. Ini daun telinga luar dan dalam ya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Kenapa Imam Ghazali menyebutkan air yang baru? Karena ada juga orang yang mengusap telinga seperti ini. Ya, basahi tangan kemudian dia usap kepala langsung telinga dengan air dari kepala. Yang seperti itu boleh juga. Tapi afdalnya kita pakai air yang baru. Wa adkhil musabbihataika, dan masukkanlah musabbihataika. Alat bertasbih itu kan telunjuk dan ini ya. Telunjuk dan jempol ya. Musabbihataika fi simakhai uzunaika, ke pangkal telinga ya. Lubangnya. Wamsah zahira udhunaika bi batni ibhamaika. Wamsah, dan usaplah zahir uzunaika. Zahir telinga itu maksudnya punggung ya, yang belakang telinga ini. Dibasuh itu, diusap itu dengan apa? Bi batni ibhamaika, dengan perut jempol. Dengan perut jempol kita membasuh bagian zahir telinga, belakang. Ini zahir telinga. Wa qul. Jadi kan seperti itu ya. Dan katakanlah, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, minal ladzina, dari kelompok orang yang yastami'unal qawla, mendengarkan perkataan, mau dengar, fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti dia yang terbaik. Dia mendengarkan perkataan dan mau dia ngikut. Ada orang mendengarkan perkataan, hatinya menerima tapi tidak mau dia ikut, itu ada juga. Tapi kita ingin bukan cuma mendengar, tapi kita juga mengikuti sebaik-baik perkataan. Apalagi, Allahumma asmi'ni, ya Allah, perdengarkanlah kepadaku. Asmi'ni, perdengarkanlah akan aku, munadiyal jannah, penyeru surga. Umpamanya di surga kan nanti orang-orang manggil-manggil, yang rajin puasa nih pintunya nih, kan gitu ya. Masuk surga sini. Masya Allah, masuk. Tapi kalau nggak dengar, nggak ada yang manggil kita masuk surga, ya, di akhirat, enggak. Abid, sih kau, kan asik, kan enak, ya, ada yang manggil kita masuk. Kalau nggak ada yang manggil satu pun, panik, jangan Malik memanggil, enggak jadi Ridwan manggil dia enggak. Itu munadil jannah, ya Allah, perdengarkanlah kepadaku penyeru surga, fil jannah, di dalam surga, ma'al abrar, bersama orang-orang pilihan. Abrar itu bukan cuma orang-orang pilihan, orang-orang baik, bir, asal katanya birrun. Bir, kalau bahasa Indonesia bir, buru. Kalau bahasa Arab bir itu artinya baik. Birrul walidain, berbakti. Thummamsah raqabataka, kemudian usaplah leher kamu. Jadi selain kita mengusap telinga, kita juga usap leher. Nah, jadi orang Islam ini tidak ada yang berdaki kudua itu. Enak. Kenapa tidak berdaki kudua? Apa bahasa Indonesianya? Nah, tidak ada yang berdaki kudunya. Nah, selain mengusap telinga, kita juga gini. Ya. Waqul, dan katakanlah ketika ngusap leher itu kudu ya, Allahumma ya Allah, fukka raqabati minan nar. Fukka itu artinya tanggalkanlah, lepaskanlah
raqabati leherku minan nari dari api neraka. Hah? Salah tuh ya. Lutut itu rukbah. Pakai kaf. Siapa tukang terjemah? Nanti saya email, ada emailnya Ustaz. Raqabah leher ya. Raqabah leher. Kalau lutut apa? Lutut itu rukbatun. Nih, ini lutut. Kalau leher nih, raqabatun. Nah, kalau lutut situ salah ya. Jadi leher kan? Ayo telah kita ngusap telinga, masa ke lutut, usap enak. Telinga lebihan ke leher. Masa telinga lebihan leher sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Enggak, leher. Mungkin penerjemahnya sedang lelah, ya, husnuzon, bukannya enggak tahu. Mungkin kurang anut. Kopinya habis mungkin. Tapi coba tengok arti Arab, tulisan Jawinya, tulisan Jawi, tulisan Arab Melayu yang di situ bahasa Jawa. Le pandai baca? Enggak. Kan ada kan tulisan Arab Melayunya di atas tuh. Apa ditulisnya? Berarti iku bahasa Jawa iku. Iki wong Sunda, iki wong Minang iki. Ora ono wong Jawa. Bahasa Madura jauh dari bahasa Jawa, Bu ya? Iya. Madura dek rema kabar gitu. Dek rema kabar. Saya itu aja yang dapat bahasa Madura enak. Dek rema kabar aja. Pokoknya itu lah ya, raqabah itu leher. Lepaskanlah leherku dari neraka, wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu minas salasili, dari rantai, wal aghlal, dan ikatan. Istilahnya pasungan, aghlal. Belenggu, itu bahasa yang rancak. Belenggu, ikatan. Dari kala, bahasa Minangnya enggak. Anjing itu yang diikat di leher anjing, apa bahasa Indonesianya? Enggak tahu. Kalau bahasa Minangnya kala, enggak. Yang diikatkan di leher kerbau juga kala. Kala anjing, kala kabau. Lanjut. Tsumma ghsil. Kemudian basuhlah. Kalau sudah selesai kita telinga, apa lagi? Kaki lah. Tsumma ghsil rijlakal yumna, kemudian basuhlah kakimu yang kanan. Tsummal yusra, kemudian yang kiri, ma'al ka'baini, bersama dua mata kaki. Ka'bain, dua mata kaki. Wa khallil, dan sela-selalah, seling-selingilah, bi khinsaril yusra, dengan kelingking kiri. Pakai kelingking kiri untuk menyela-nyela apa? Menyela-nyela asabi'a rijlikal yumna, jari-jari kakimu yang kanan. Jadi pakai kelingking kiri, sela jadi ini kaki kanan nih. Nah, dari bawah masukkan ya, dari bawah masukkan. Ini di Fathul Qarib juga seperti itu. Tata cara disebutkan. Pakai kelingking kiri untuk menyela-nyela jari kaki yang kanan, mubtadi'an, memulai bi khinsariha, dengan kelingkingnya pula. Nah, jadi kaki kanan dianggap kaki, kita mau menyela-nyela jari bukan dari jempol kita mulai, tapi dari kelingking juga. Tapi ini sunnah, bukan wajib. Kalau yang wajib bagaimana? Siram aja kaki itu sudah dapat. Asal kita siram kaki maka rukun sudah kita laksanakan. Tapi kalau kita ingin sempurna bagaimana? Nah, itu caranya. Caranya kita juga menyela-nyela jari kaki. Kita gosok juga kaki dan kita sela-sela jari kaki tadi. Dimulai dengan kelingking kanan. Dengan apa kita sela-sela? Dengan kelingking kiri. Hatta takhtima bi khinsaril yusra. Sampai engkau tutup, hatta sampai takhtima, khatam ya. Khatam itu kan menutup. Sampai engkau tutup bi khinsaril yusra, dengan kelingking kiri. Jadi ini kaki kanan, ini kaki kiri. Kita mulai dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai habis.
Jadi urutannya seperti itu. Ya, kita tetap pakai kelingking kiri, tangan. Kelingking tangan kiri. Nah, untuk kaki, jari kaki seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Sampai ujung tetap pakai kelingking tangan kiri. Terus, watudkhil. Watudkhil al-asabi'a min asfal. Ya, dan memasukkan kamu akan jari-jari itu minal asfal, dari min asfal, dari bawah, min asfala, dari bawah ya. Jadi bukan dari atas kita sela-sela seperti ini, tidak, dari bawah. Menyela-nyela jari kaki itu dari bawah. Wa qul, dan katakanlah, Allahumma tsabbit qadami, ya Allah, tsabbit, kokohkanlah qadami, kakiku, alas siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus, ma'a aqdami ibadikas salihin, bersama kaki-kaki hambamu as-salihin, yang saleh. Ya, bersama kaki hamba-hambamu yang saleh. Tabbit, ya, istilahnya kokohkan kaki kami. Gigi kaki kau melewati sirat ya. Kan orang melewati sirat itu yang seperti kilat saja. Ya. Pertanyaan, apakah semua manusia melewati sirat? Nah, siapa yang tidak melewati sirat? Orang yang pasti masuk surga dan orang yang pasti masuk neraka. Ya kan? Kalau sudah pasti masuk neraka, ngapain lagi? Kalau sudah pasti masuk surga, ya masa Nabi disuruh lu antri ya? Nabi, kok maaf kayak Nabi ya, cuma malaikat. Enggak, ini prosedur aja nih Nabi. Saya tahu Nabi pasti masuk surga nih ya. Kan mungkin pula seperti itu. Saya datang pula rakib-atib ke kuburan Nabi ya. Apa pertanyaan dalam kubur? Man rabbuka? Man nabiyuka? Masa Nabi Muhammad ditanya pula? Acik dan datang malaikat Munkar dan Nakir ke kubur Nabi enggak? Nabi mohon maaf ya. Iko SOP. Marab buka. Kalau di dunia kan perlu SOP itu. Saya datang ke bank. BSI, ngurus tabungan. Ini pegawainya kenal dengan saya, kenal dengan ayah saya, kenal dengan ibu saya. Pokoknya pegawainya itu dekat lah. Tahu lah. Ya, dibilang dekat enggak juga, tapi kenal. Apa katanya Ustadz nih, mohon maaf nih Ustadz. Siapa nama ibu Ustadz? Ya. Ya, harusnya kan enggak perlu ditanya. Dia tahu tujuan bank nanya nama ibu kandung itu tujuannya untuk apa? Memastikan kan. Itu memang SOP. Kalau di dunia kan oke lah. Kalau di akhirat apa gunanya? Makanya Allah sebutkan ya, orang ada yang masuk surga bighairi hisab. Bighairi hisab itu bukan cuma hisab. Bukan cuma hisabnya yang tidak ada. Ya semuanya. Ya, udah dijamin masuk surga, ngapain lagi? Prosedur. Ya masa dibilang pula seperti itu. Nah, Nabi mohon maaf lewat je lah di siku dulu Nabi. Nabi mohon maaf lewat timbang je lah amal Nabi ke dulu. Itu gawat. Kenapa? Karena semua Nabi itu maksum. Apa yang mau ditimbang? Apa yang mau dihisab? Ya, semua Nabi apa yang mau dihisab? Fir'aun apa yang mau dihisab? Dihisab aja deh Fir'aun. Masuk selesai sekali. Ya. Lanjut. Jadi kita berdoa semoga Allah kokohkan kaki kita. Wa kadzalika taqulu, begitu pula engkau berkata inda ghaslil yusra, ketika membasuh kaki yang kiri. Basuh kaki kiri apa doanya? Allahumma inni, ya Allah, inni aku berlindung bika denganmu, antazilla qadami, bahwa tazilla tergelincir situ nah. Iya tergelincir situ Pak. Iya Mbak. Tergelincir Mbaknya. Iya bisa ya. Bahwa tergelincir kakiku atas jalan di atas sirat. Kan kita jalan di atas sirat. Ya Allah aku berlindung jangan sampai kakiku tergelincir di atas sirat. Kemudian jatuhnya kemana? Finnar, ke dalam neraka. Tergelincir kakiku di atas sirat, masuk aku ke dalam neraka. Yauma tazillu aqdamul munafiqin, hari di mana tergelincir kaki-kaki orang munafik wal musyrikin dan orang-orang musyrik.
Berarti kita berlindung kepada Allah, jangan sampai saya jadi orang munafik, jangan sampai saya jadi orang musyrik. Nah, sekarang ini gampang-gampang aja orang dikit-dikit munafik, dikit-dikit syirik. Nah, hati-hati ya, kita takut jadi orang munafik, kita takut jadi orang syirik. Kita yang takut. Jangan kita gampang-gampang aja ngomong, ente munafik, ente syirik. Ya enggak? Ente pernah bikin dosa enggak? Munafik ente. Nah, enggak boleh ente. Ya, kayak nggak pernah bikin dosa aja ente. Aneh suka minum tua, aneh jujur bro, aneh nggak munafik. Aduh kacau. Itu mujahir namanya itu. Ya itu bukan masalah munafik. Musyrik juga seperti itu. Paginya ke Rimbo enak. Pergi ke Rimbo, enak. Ada orang yang siap-siap masuk Rimbo tuh apa? Pokoknya hati-hati lah dia dulu masuk rimba. Apa yang kira-kira dapat mengundang binatang buas dia singkirkan. Makanan-makanan yang berbau kare, kecilnya takut na jual mawak, takut jual Allah saja. Takut jual Allah saja ya. Kiranya takut jual bini. Sekarang takut pada selain Allah itu syirik tak? Takut kepada selain Allah syirik tak? Coba ganti pertanyaan. Mencintai selain Allah syirik tak? Kita cinta pada anak kita enggak? Ya. Kita cinta pada istri kita enggak? Ya. Cinta pada orang tua kita enggak? Syirik enggak kita berarti itu? Hatiku sudah dipenuhi cinta pada Allah. Enggak bisa lagi mencintai yang lain. Enggak sayangnya karena yang tak lanjut anak. Boleh seperti itu. Dikit-dikit syirik. Sama dengan takut tadi. Enak, hatiku sudah dipenuhi takut pada Allah sehingga tak takut dengan harimau yang makan dia harimau enak. Ada orang bilang, kan pas Covid banyak orang seperti itu. Wah, tak boleh takut ke Covid, wah takut ke Allahnya. Enak, ada orang ngomong seperti itu tuh. Itu sombong tuh. Yang bilang jangan ini kok hakikat tauhid. Hakikat tauhid. Iya, mah hakikatnya rasa takut pada Allah itu takut hakikat cuma pada Allah. Apa beda takut Allah dengan takut harimau? Takut Allah kita mendekat. Takut harimau jauh kita. Adik saya kan dokter, paneh lah mambit. Betul. Ada orang sombong pula dengan Covid-nya, wah enggak boleh takut ke Covid tu. Takut ke Allah. Kalau itu kan kaidah hakikat, itu betul, itu enggak salah tuh. Itu enggak salah sebenarnya, tapi dipakai di konteks yang salah. Itu baca caranya. Masukan pajak-pajak kau ke kandang harimau, coba ulang kata-kata tadi. Kamu nak takut ke harimau, takut ke Lita lo. Ya, mau dia itu. Coba suruh hanya basunti enak. Ya atau basunai. Mau nak takut jo pisau sunai, mau takut ya Allah. Ulanglah balik. Ya, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Cinta itu saja beda-beda. Cinta itu saja beda-beda. Cinta anak dengan cinta istri sama enggak? Apa bedanya? Apa bedanya? Cinta istri itu ada lust. Ada lustnya. Ya, ada lust. Lihat tahu. Tulisannya. Ya, ada lustnya. Itu cinta istri. Cinta anak ada. Orang sakit ada lust ke anak. Ya. Cinta istri dengan cinta orang tua sama enggak? Beda. Mencintai anak dengan mencintai orang tua sama enggak? Beda lagi. Cinta itu beda-beda ya. Cinta pada kawan beda lagi itu. Ya, makanya laki-laki mencintai perempuan yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan dia itu mustahil tanpa ada lust. Ada kami cinta sebagai sahabat gitu, enggak akan ada persahabatan tercipta antara laki-laki dan perempuan kecuali di situ ada modus. Makanya hati-hati ya, makanya perempuan jangan ramah-ramah betul sama laki-laki ya. Jangan ramah-ramah betul sama laki-laki. Cinta itu ya, cinta sesama muslim oke lah, enggak. Tapi cinta secara khusus ini bestie saya nih, enggak, bestie kami dari TK sudah sahabatan. Ada. Itu kan gaya setan aja. Ini teman kamu nih, enggak. Tentu masalah cinta tentu sewajarnya. Habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu sewajarnya. Asa ayyakuna baghidan laka yauman ma. Boleh jadi dia nanti menjadi musuhmu. Baghidaka haumanan ma. Bencilah musuhmu sekira-kira
asa ayakuna habibal laka yauman ma. Boleh jadi dia menjadi kawanmu ya kapanpun. Yauman ma. Suatu hari boleh jadi dia jadi kawan. Apalagi politik. Anies siapa yang ngusung sekarang? Iya, serius. Ya wallahu alam lah ya itu contoh. Anies dengan Ahok kabar-kabarnya dulu. Itu baca rumah itu. Itulah. Bisnis lagi. Istri dulu kita sayang-sayang istri, boleh jadi udah cerai sangat benci dia pada istrinya, boleh jadi benci kita dengan seorang perempuan ya, benci gara-gara benci kan kita pikirkan terus kan itu enak. Kacau. Yang patut kita benci itu siapa? Benci mutlak itu cuma pada setan. Karena setan itulah musuh yang nyata. Kalaupun ada kawan kita ahli maksiat, jangan benci kawan kita. Tidak boleh. Bencilah pada maksiatnya. Ada kawan kita yang sesat, enak bid. Sesat dia, jangan benci kawan kita. Tapi bencilah pemikiran sesatnya. Makanya saya kalau bantah pemikiran sesat, saya jarang. Bahkan entah pernah atau tidak. Saya jarang atau mungkin tidak pernah menyebut nama orang sesatnya. Kecuali Mama Gufron. Mama kali inna makali ya Allah rahmatan lil alamin insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Keprok atuh. Dia saya sebut namanya. Tapi orang-orang sesat biasanya tidak saya sebut namanya, tapi saya fokus pemikirannya di sini kenanya seperti itu. Tapi masalahnya kalau saya tidak sebut nama, orang-orang bilang ini fitnah keji. Malah fitnah keji. Ya. Coba lihat aliran-aliran sesat kalau dalam pemikiran Islam itu biasanya disebut nama aliran itu sesuai dengan pemikirannya. Qadariyah, Jabariyah, seperti itu. Ya, Mu'tazilah. Nah, jadi itulah ya, kita fokus pada kesalahannya saja, jangan fokus pada orangnya. Ya, si fulan pemabuk, oke, si fulan pemabuk, kita tetap sayangi fulannya, mabuknya kita hilangkan. Ya, tangan saya berbisul, amputasi tangannya, seperti itu. Apa yang kita hilangkan? Tangannya atau bisulnya? Bisulnya. Kawan kita berbuat maksiat, apa yang kita hilangkan? Kawannya. Itu teroris. Nampak oleh teroris ini orang-orang berbuat dosa, apa pikiran teroris? Ya, you're good for nothing. Katanya, enggak. Kamu lebih baik mati seperti itu. Enggak. Kamu enggak ada gunanya, useless. Mati aja lah kamu. Itu orang-orang teroris. Kita enggak. Ini kita kasihan nih orang-orang. Mungkin orang tuanya tidak didik dia sehingga dia tahu bahwasanya perbuatannya maksiat. Kita datang, kita bantu, kita rangkul. Nah, makanya mari kita khurud ya bid. Orang khurud, lampai puluh hari ilun. Walah, lah ke Pakistan lun. Itu alun sempurna lun. Lanjut. Warfa'il ma'a ila ansafis saqaini, dan angkatlah air, maksudnya naikkan membasuh kaki itu ila ansafis saqaini, sampai ke pertengahan dua betis, betis, sampai pertengahan betis. Wara'i takrara thalathan, wara'i dan peliharalah takrar mengulang thalathan 3 kali. Jadi ra'i itu tuh perhatikanlah, maksudnya jangan lupa untuk mengulang 3 kali. Fi jami'i af'alika, pada seluruh perbuatanmu. Basuh muka 3 kali, kumur-kumur 3 kali, siwak juga 3 kali. Bil kayak siwak, 1, 2, 3. Ya, buat angka 8 ya. Atas kanan 1, 2, 3. Itu siwak. 3 kali juga. Bersihkan hidung 3 kali juga. Baca bismillah aja yang 1 kali ya. Af'alika di sini disebut ya. Apa yang kita lakukan 3 kali? Af'al, perbuatan. Kalau penyebutan itu 1 kali saja. Nah, itulah dulu ya. Nanti insyaallah kita bahas sunnah ba'da wudu. Setelah selesai basuh kaki apa doanya, apa sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam.